Sai Baba ialah tokoh yang dianggap sebagai Tuhan oleh para pengikutnya. Namun sebenarnya, apa yang menjadi keyakinan orang-orang sampai bisa menganggapnya sebagai Tuhan? Sai Baba atau Satya Sai Baba memiliki nama lengkap Satya Narayana Raju. Ia merupakan tokoh spiritual dan guru yang berasal dari India, dikenal luas karena pengaruhnya dalam dunia spiritual dan kemanusiaan pada abad ke-20. Sai Baba lahir pada tanggal 23 November tahun 1926 di Puttaparthi, Andhra Pradesh, India. Sejak kecil ia sudah menunjukkan sifat-sifat spiritual yang luar biasa, baik hati, dan berpengaruh besar di kalangan teman-temannya. Tepat pada usia 14 tahun, ia menyatakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi dari Shirdi. Sai Baba ternyata adalah seorang sufi dan yogi yang begitu dihormati, khususnya di India pada abad ke-19. Sai Baba secara jelas menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, dan ia datang ke dunia ini untuk memulihkan Dharma, atau dalam arti lain adalah kebenaran, ditambah keinginannya untuk bisa menyatukan umat manusia yang sudah melampaui batas dalam beragama. Namun, sebelum ia mengklaim dirinya sendiri sebagai Tuhan, di bulan Oktober tahun 1940, saat usianya masih 14 tahun, ia sempat disengat oleh kalajengking, dan setelah sengatan itu, ia jatuh pingsan, yang bahkan tidak sadarkan diri selama berjam-jam. Saat tersadar dari sengatan kalajengking, terjadi suatu hal aneh. Sai Baba kecil menjadi lebih tenang, lebih bijak, dan sering bicara terkait hal spiritual yang melebihi orang-orang di usianya. Tingkah dan perilakunya juga berbeda. Ia sering menyanyikan lagu-lagu bhajan atau puji-pujian spiritual yang sebelumnya tidak pernah ia pelajari. Dan juga Sai Baba kecil sudah mulai mengajarkan orang-orang tentang sebuah moralitas, kasih sayang, serta nilai-nilai spiritual yang membuat keanehan ini dianggap suatu keajaiban. Para pengikutnya meyakini jika sengatan kalajengking itu adalah sebuah peristiwa spiritual yang menandai kelahiran avatar atau Tuhan dalam ajaran agama Hindu. Selain itu, para pengikutnya menganggap bahwa Satya Narayana Raju, atau yang kita ketahui Sai Baba, sebagai Tuhan. Karena mereka begitu percaya kepada Sai Baba, jika dia mempunyai kekuatan supranatural, seperti menyembuhkan orang sakit, membaca pikiran, menciptakan benda dari udara, sampai hadir di berbagai tempat secara bersamaan. Sai Baba juga dianggap oleh pengikutnya memiliki pengetahuan batin tentang kehidupan seseorang. Organisasinya yang bernama Sri Satya Sai Seva Organization mempunyai lebih dari 170 cabang di berbagai negara di penjuru dunia. Tak hanya dari kalangan Hindu, tapi juga banyak dari kalangan Muslim, Buddha, Kristen, bahkan Yahudi dan agnostik percaya dengan Sai Baba. Dan lebih lagi para pengikutnya bukanlah hanya diisi dari kalangan orang-orang biasa, tapi juga mulai dari para pejabat pemerintah India, ilmuwan, dokter, selebriti, atlet, seniman, hingga tokoh internasional mempercayainya, seperti Isaac Tigret, pendiri Hard Rock Cafe, pejabat tinggi India, hingga PM Nepal. Munculnya fenomena ini
menimbulkan pertanyaan besar, khususnya bagi umat muslim. Apakah Chai Baba adalah Dajjal, makhluk yang akan Allah turunkan ke muka bumi, yang mengaku sebagai Tuhan, dan akan menyesatkan umat manusia? Kalau terjadinya atau keluarnya Dajjal, ini disebutkan dalam banyak hadis, banyak sekali, dan ini yang paling banyak diingatkan. Di antaranya hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah kanan. Ya. Jadi memang dia cirinya buta sebelah kanan. Dajjal memiliki ciri khas, rambutnya keriting, kemudian kulitnya mendekati hitam. Ya. Jadi sawo matang, badannya kekar, kemudian dahinya lebar. Ya. Dan orangnya mata kanannya rusak seperti anggur yang sudah rusak. Dan kata Nabi SAW, ingatlah dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Kemudian orang-orang pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang mengikutinya? Kata Nabi SAW, pada saat itu dunia akan ditimpa kelaparan, dan Dajjal memiliki bergunung-gunung makanan. Ini bahasa wahyunya begitu. Allahu alam seperti apa, yang jelas dia bergunung-gunung memiliki makanan, dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini. Tidak ada satu tempat pun kecuali dia akan lewati, melainkan akan dilewati kecuali Madinah dan Mekah. Itu yang dia tidak bisa masukin. Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiganya seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Berarti setahun, 2 bulan, 2 pekan. Dan ini kemungkinan kata sebagian ulama, dia akan menggunakan teknologi yang ada sekarang. Karena Nabi SAW mengatakan, akan keluar Dajjal dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Wilayah Yahudiyah ini subhanallah, sekarang di Iran ada satu perkampungan namanya Yahudiyah, diberikan nama itu, dan mayoritas penduduknya orang Yahudi. Kata Nabi SAW, Dajjal akan keluar dari wilayah Yahudiyah di Khurasan. Khurasan itu Iran, gitu kan? Dan sekarang ini sudah ada, semuanya ada. Tidak mungkin salah sabda Nabi SAW. Dikatakan akan keluar dan diikuti dengan 70.000 orang Yahudi. Dan sebagian ulama hadis mengatakan pada saat itu teknologi sangat canggih, seperti sekarang, lebih canggih lagi, gitu kan? Sehingga Dajjal mengelilingi muka bumi ini dengan 1 tahun 2 bulan 2 pekan itu sudah kelilingi seluruh dunia. Dan setiap kali kata Nabi SAW dia memasuki sebuah wilayah dan orang-orang beriman padanya, maka wilayah itu akan subur, turun hujan dari langit, perekonomian mereka, ya, perkebunan, peternakan, semua akan subur. Dan setiap wilayah yang ditinggalkan oleh Dajjal tidak mau beriman, maka akan susah, hujan tidak turun dari langit, hasil mereka mengurang, dan seterusnya. Jadi memang ini sabda Nabi SAW, disuruh kita menghindar, bukan melawannya. Dajjal akan terus membuat kerusakan di muka bumi dan banyak sekali pengikut-pengikutnya. Kata sebagian ulama hadis, beritanya akan merambak sangat cepat dan banyak pengikutnya karena menggunakan media. Kemungkinan menggunakan media kayak kita sekarang merambat luar biasa, mudah ditangkap informasinya. Dajjal akan dikenal oleh orang-orang, Jadi orang-orang akan banyak yang tidak beriman sama Allah, yang munafik, semuanya ikut. Termasuk ada yang mengaku Islam tapi munafikin menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Kemudian Dajjal akan keliling terus di muka bumi sampai dia tiba di Madinah, yang diceritakan kota Madinah, dan dia tidak bisa memasuki kota Madinah karena di setiap pintu gerbangnya ada malaikat yang menghunuskan pedang. Ada 2 malaikat yang menghunuskan pedang dan menghadangnya, maka Dajjal pun tidak bisa masuk. Allahu alam bagaimana ini terjadi, tapi ini sabda Nabi SAW. Lalu Dajjal pun mencari gunung tertinggi yang ada di sekitar perbatasan Madinah. Sebagian ulama yang pernah saya tangkap bahasa mereka mengatakan batas Madinah yang paling mudah dijangkau dan masuk adalah Wadi Aqiq. Wadi Aqiq sebuah lembah yang kebetulan dulu berada di depan kampus kami. Jadi di situ dianggap kalau sudah keluar dari situ berarti sudah keluar dari wilayah haram itu sendiri. Allahu alam, ini ijtihad tentunya, tapi yang jelas Dajjal akan naik ke atas sebuah gunung, kemudian dia berkata kepada para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Maka mereka semua melihat ke arah Masjid Nabawi. Lalu mereka mengatakan, iya. Kata Dajjal, itulah istananya Muhammad yang aku tidak bisa jangkau. Dan subhanallah, sekarang Masjid Nabawi warnanya seperti istana putih, gitu kan? Tanpa disadari dengan menggunakan marmer putih besar. Begitu juga dengan perluasannya nanti. Memang kalau dari kejauhan seperti istana yang sangat mewah, gitu kan?
Ringkas cerita, Dajjal pun akhirnya sebelum pergi, dia sempat menyentakkan kakinya, kata Nabi SAW, sehingga membuat terjadilah gempa di Madinah dan membuat seluruh orang munafik di Madinah keluar jadi pengikutnya. Terjadi gempa dan hanya tinggal di sana orang-orang beriman. Hanya tertinggal di sana orang-orang beriman. Lalu keluarlah sebelum Dajjal pergi, keluarlah satu anak muda yang kata Nabi SAW orang terbaik pada saat itu. Orang terbaik pada saat, orang yang paling luar biasa imannya. Masih muda di sini ulama mengatakan istilah syab dalam bahasa Arab bisa dari mulai balik 12 tahun sampai 40 tahun. Nanti keluar seorang anak muda yang distilahkan syab antara umur ini, kemudian keluar dan sempat melihat Dajjal. Maka Dajjal pun mengatakan, menangkapnya segera dan mengatakan, saya Tuhanmu. Maka orang tersebut mengatakan, kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Karena dalam hadis yang lain dikatakan setiap orang mukmin bisa melihat di dahinya tulisan kafara yang berarti kufur. Dia bisa membaca bahasa Arab atau tidak, tapi dia akan bisa membaca dengan hikmah Allah. Matanya orang mukmin bisa melihat itu sehingga dia tahu ini adalah Dajjal. Kemudian Dajjal pun mengambil gergaji dan membelah dua dari kepala sampai kemaluannya, sehingga anak muda itu terbelah dua dan Dajjal melewati tengah-tengahnya dan seluruh pengikutnya bersorak-sorak. Lalu Dajjal berkata, bangkitlah, bangkit kembali bersatu. Lalu kata Dajjal, apa kau sudah yakin saya Tuhanmu? Maka Dajjal mengatakan, maka anak muda itu mengatakan, justru saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Setelah itu dia berusaha membunuhnya tapi dia tidak mampu lagi. Allah sudah selamatkan. Maka Dajjal pun meninggalkan lokasi tersebut. Lalu puncaknya Dajjal menuju ke Palestina. Dan dia akan bermarkas di sebuah tempat namanya Babulut. Babulut dalam hadis. Subhanallah, sekarang ini sudah ada kota di Israel yang mereka rebut wilayah Palestina, sebuah seperti kecamatan ya. Kalau yang saya tangkap, saya depan ada cuplikannya, itu ternyata diberikan nama Babulut oleh orang Yahudi. Dan ini disebutkan dalam hadis dengan lafaz itu Babulut ya. Bablut gitu kan. Ini subhanallah, saya lihat cuplikannya Babulut gitu. Ini luar biasa ini, seperti sabda Nabi SAW. Dan sekarang mereka lagi fokus membangun, menjadikan wilayah itu wilayah yang paling mewah di Israel. Subhanallah, gitu kan. Dajjal akan menuju ke sana, dan sementara dia menuju ke sana, setiap wilayah yang dia lewatin, salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari adalah dia akan melewatin satu wilayah yang sangat banyak masyarakatnya. Ya Allahu a'lam ini di mana? Apakah di wilayah Cina, apakah di pokoknya masyarakat komunitasnya paling besar. Kita tahu sekarang Cina sama India ini tempat yang sangat luas, banyak masyarakatnya. Dia akan melewati wilayah yang banyak masyarakatnya. Lalu kemudian dia berkata kepada pemimpinnya, Allahu a'lam, ini presiden kah, raja kah, kepala suku kah, dia akan berkata bahwasanya saya Tuhanmu. Maka orang itu mengatakan, apa buktinya kau Tuhan saya? Dia bilang, bagaimana kalau saya hidupkan kedua orang tuamu? Apa kau akan percaya saya Tuhanmu? Maka orang itu berkata, tentu saja. Ada Dajjal, tunjukkan kuburannya. Ditunjuk kuburannya, lalu Dajjal mengatakan, keluarlah. Maka keluarlah orang tuanya dan berkata ibu ayahnya, ikutlah pada orang ini karena ikutlah pada ini karena dia adalah Tuhanmu. Maka akhirnya kepala suku atau kepala negara itu pun menyatakan ikut dan seluruh masyarakatnya ikut. Jadi luar biasa, miliaran orang jadi pengikut Dajjal pada saat itu. Maka Nabi SAW sudah membongkar buat kita itu. Berkata apa? Itulah dua syaitan yang menjelma untuk menipu manusia. Untuk menipu manusia. Dan itu puncak terakhir sekali sebelum Dajjal menuju ke Israel. Lalu kemudian dia menuju ke Palestina. Tapi tidak disebutkan Israel, dikatakan Palestina dalam hadis. Lalu menuju ke sebuah wilayah yang namanya Babulut tadi. Lalu Dajjal berpesta pora di sana dengan pengikut-pengikut yang mentuhankan dia. Dia berikan makanan, kaya raya, segala macam dia bisa lakukan, fitnah gitu kan. Akhirnya keluarlah. Pada saat sementara dia berjalan ke Babulut dan tiba di Babulut, keluarlah di Madinah Mahdi. Dan Mahdi ini adalah keturunan Nabi SAW tadi saya bilang, keluar dari Madinah. Kemudian Allah memperbaiki dia dalam sehari semalam. Kata sebagian ulama hadis, Allah berikan petunjuk sehingga dia menjadi baik langsung gitu kan. Tadinya dia faham agama tapi belum diaplikasikan, sekarang dia langsung Allah SWT ubah menjadi orang yang saleh dalam sehari semalam. Lalu kemudian dia jalan. Ada banyak riwayat yang menyebutkan ciri-cirinya. Di telapak tangannya ada seperti bekas ya, tanda lahir. Ya, yang jelas yang paling mendasar mirip dengan Nabi SAW. Alisnya seperti busur panah, kulitnya putih, orangnya tinggi, besar, kekar gitu kan. Dan tadi turunan Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah.
Maka dia pun akhirnya didatangi oleh orang-orang yang pada saat itu sudah tahu tentang keluarnya Dajjal, sudah informasi menyebar. Maka mereka juga sudah tahu ada orang yang akan membentuk pasukan dari Madinah namanya Muhammad bin Abdullah. Lalu mereka carilah keturunan Nabi SAW itu, lalu ditemukan. Lalu mereka mengatakan, engkau lah yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka keluarlah memimpin kami untuk memerangi Dajjal. Dia pun awalnya menolak sampai dia pergi ke Mekah, kata Nabi SAW, lalu diikuti oleh 300 orang masyarakat membaiatnya. Lalu terbentuklah pasukan muslimin yang tidak tahu Allahu alam berapa jumlahnya pada saat itu. Lalu mereka menuju ke Palestina, melewati negeri Palestina, melewati negeri Syria, dan akhirnya mampir di Masjid Darul Bayda tadi, Menara Putih. Meski ciri-cirinya sangat mirip dengan Sai Baba, namun pada kenyataannya Sai Baba meninggal dunia pada 24 April tahun 2011 lalu, di usianya yang ke-84 tahun. Tapi sebagai umat muslim, tentunya kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi datangnya akhir zaman, agar bisa terhindar dari fitnah Dajjal yang mengerikan ini. Menyiapkan amalan utama yang menjaga keluarga supaya tangguh menghadapi masa-masa yang penuh dengan ujian dan fitnah. Yes. Sudah? Yuk kita bacakan. Saya mohon izin agak lebih tenang dan agak lambat untuk menyampaikannya sehingga mudah untuk dipahami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ada ayatnya? Baik. Ini jawaban langsung dari Allah ya. Dan hendaklah setiap orang tua itu merasa khawatir yang sangat. Kekhawatiran dalam Al-Quran itu dibagi dengan dua kata. Ada khauf. Yang kedua ada khasyah. Baik. Anak biasa pulang jam 12. Jam 12:04 dia belum pulang. Ibu gelisah tidak? Khawatir tidak? Itu khauf namanya. Biasanya ibu tanggal 27 bulanan lancar dari suami itu. Tanggal 30 belum ada penampakan. Khawatir tidak? Nah, itu khauf namanya. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Ketika sedang ngaji begini, tiba-tiba kita mendengar suara di balik ini. Suara harimau sedang mengaum misalnya. Takut tidak? Takut yang ini sama nggak dengan takut yang dua tadi? Lebih takut atau kurang takut? Lebih takut. Keadaan kita merasa lebih takut dan merasa terancam dengan itu disebut khasyah namanya. Khasyah. Ya. Sudah? Sekebalikan, di dalam Al-Quran kekhawatiran orang tua itu terhadap anak tidak digambarkan dengan khauf tapi menggunakan kata khasyah. Seakan-akan gini ayatnya, hendaklah para ayah dan ibu itu, ayah bunda itu memiliki kekhawatiran yang sangat. Seperti Anda berada di kandang singa, kandang harimau, terancam dengan sesuatu, ya. Kapan? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kalau Anda melihat anak-anak itu tidak disiapkan sehingga mereka lemah di masa depan. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan hartanya, Bu. Ibu nggak usah khawatir kalau
harta yang sekarang hanya untuk cukup makan di hari ini, karena besok ibu belum tentu hidup. Ini manusia pada aneh sekarang nih. Ya, kata Nabi itu orang yang punya jatah makan untuk hari ini itu orang kaya. Kan besok belum tentu hidup. Besok itu direncanakan, yang sekarang dijalani. Kenapa Anda khawatir pada yang belum akan dilakukan, tapi yang sedang dikerjakan itu tidak dikhawatirkan? Maka yang terjadi saat ini, perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya. Jangan pernah kita mengkhawatirkan dalam kehidupan rumah tangga melebihi kekhawatiran terhadap kondisi anak yang lemah. Tuh. Ini saya mohon maaf ya, sekaligus ini pesan saya bagi para ayah, termasuk saya pribadi. Ibu, suami, para ayah itu tugasnya mencari apa? Nafkah. Nafkah itu untuk kemana? Oke, ulang. Para ayah tugasnya mencari apa? Nafkah itu kalau sudah dapat dibawa kemana? Baik. Sekarang saya tanya balik yang kedua. Di rumah itu anak berharga tidak? Baik. Harta berharga tidak? Berharga mana anak dengan harta? Baik. Tapi kenyataan sekarang kan tidak begitu. Saya ulangi ya. Berharga mana anak dengan harta? Tapi kenyataan sekarang tidak begitu. Coba lihat. Ayah yang bekerja sempat gak kemudian memberikan pendampingan pada anak? Berapa kali telepon anaknya? Berapa kali komunikasi dengan anaknya? Ibu lebih sering interaksi dengan anak atau dengan handphone? Tuh. Ya. Nah, itu sekarang dibalik, ayatnya berlaku. Hendaklah para ibu itu merasa khawatir yang sangat pada anaknya, bukan handphonenya. Nih Bu, saya tanya, kalau ada anak ibu bawa handphone ibu yang iPhone 15 itu, terus dibanting oleh ibu di hadapan ibu, dibanting oleh anak ibu di hadapan ibu, ya, ibu sedang ini main media sosial, anaknya manggil, ibu nggak nengok, dibawa handphonenya oleh anaknya, dibanting di hadapan ibu. Saya tanya, ibu marahin anaknya atau marahin handphonenya? Tuh. Nah, ayat ini berlaku sekarang. Katanya Anda mencari harta itu untuk memberikan fasilitas pada anak. Sekarang Allah berikan harta, tapi Anda gunakan perhatian kepada harta melebihi anak. Oke, yang kedua, ada seseorang punya kambing dan punya anak satu. Anaknya sakit, lantas dia bawa kambingnya ke pasar. Dia katakan, saya mau jual kambing ini Pak. Kata pembeli, kenapa dijual? Untuk biaya obat anak saya yang sakit. Kejadian kedua, ada orang punya kambing, punya anak. Lalu anaknya dibawa ke pasar, disampaikan pada penjual, saya pengen jual anak saya Pak. Kenapa? Karena kambing saya sakit. Menurut ibu, yang benar itu yang pertama atau yang kedua? Tapi realitasnya sekarang terjadi berbeda. Perhatikan. Sekarang orang tua lebih memilih untuk menuntaskan pekerjaan sosialnya dibandingkan memberi perhatian pada anaknya. Karena itu kalau ada anak tumbuh dewasa dan abai pada orang tuanya, tolong jangan salahkan mereka dulu, istighfar dulu. Istighfar. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Ayo bilang kenal, saya pulang. Anak Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Ismail. Saya kasih pertanyaan, kalau benar saya kasih hadiah pertama 100.000 dulu. Ya, daripada pinjam 100 kan, lebih baik ngasih. Dah, Nabi Ibrahim punya anak pertama kan, namanya siapa? Ismail. Ini yang jarang saya orang tahu. Yang tahu langsung angkat tangan saja. Istrinya Nabi Ismail namanya siapa? Ya? Salah. 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 Waktu habis. Jawaban yang benar Bumail. Ibu hampir Bu ya, Ibu hampir.
Saya punya istri, namanya siapa? Bu Adi. Pak Eko punya istri namanya? Nabi Ismail punya istri namanya? Nah, itu gampangnya begitulah. Dah, sudah. Ini Ismail. Ayahnya siapa? Ibrahim. Punya istri namanya? Bukan Siti Hajar kalau yang ini ya. Ibrahim. Dah, sini. Ibrahim tinggal di mana alaihissalam? Di mana? Tepatnya di mana? Ibrahim tinggal di Kanaan di Palestina. Ismail di mana? Di Mekah. Perhatikan baik-baik, ini yang mau saya sampaikan. Nanti kisah ini direkam sempurna dalam Al-Quran, bahkan di surah dengan namanya surah Ibrahim. Perhatikan baik-baik. Sekalipun ayah itu berada di tempat yang jauh, ayah di Palestina, anak di Mekah, tapi tidak menghilangkan kesempatan ayah untuk memberikan perhatian kepada anak. Nabi Ibrahim itu Nabi, Rasul, seorang suami, seorang ayah. Beliau mencari nafkah, beliau berdakwah. Tapi setiap pertumbuhan Ismail itu selalu memastikan dan datang melihat Ismail tumbuh bagaimana, Ismail temannya siapa. Sampai mau nikah pun itu tahu dan memberikan arahan. Ini istri yang bagus begini, yang soleha begini. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya katakan. Dengan perhatian orang tua yang begitu luar biasa, bahkan belum balik pun itu anak merasakan dalamnya pekerjaan ayah. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah tugas meninggikan bangunan Ka'bah, ditinggikan lagi karena di zaman Nabi Nuh itu hancur kena banjir. Saat mengambil batu, kakinya melangkah, kaki pertama yang menapak disebut makom namanya. Jadi kalau ibu umrah atau haji itu di Hajar Aswad, geser sedikit ke kanan searah tawaf, itu ada makom Ibrahim ya. Nah, itulah tapak kaki Nabi Ibrahim pertama saat akan meninggikan bangunan Ka'bah. Lalu ketika membawa batu ingin meninggikan, anaknya melihat itu. Nah, yang tidak banyak orang tahu, anak beliau itu Sayyidina Ismail itu belum balik waktu itu. Ketika melihat ayahnya sedang bekerja, merasa pekerjaan ayahnya, maka anak itu bawa batu dari sisi yang lain. Batu yang dibawa kemudian disusun. Kalau bahasa kita, ayah aku boleh bantu enggak? Disusun-susun. Kalau batu sendiri, batu disebut hajar namanya. Kalau dia disusun-susun, membentuk satu bagian disebut hijr namanya. Kalau dia menjadi ruang disebut hujrah namanya. Maka disusunlah batu itu menjadi bagian dari sisi Ka'bah. Sampai sekarang diabadikan dengan nama Hijr Ismail. Tapi poinnya bukan karena hijrnya. Poinnya itu refleksi bagi setiap orang tua yang tawaf. Itu dengan hubungan dengan anak bagaimana? Jangan-jangan harta kumpul bagus, jabatan suami bagus, ibu enak, tapi dengan anak gak cocok. Gak pernah kenal, gak pernah salam, pergi cuek begitu saja. Apa? Jadi harta yang didapatkan selama ini untuk apa? Anda mencari harta keluar untuk yang di dalam. Anda dapat harta di luar tapi nggak dekat dengan yang di dalam. Lalu manfaatnya apa harta yang didapatkan itu? Dan hebatnya saat mendapat tugas berat untuk menyembelih pun itu anak langsung berdedikasi mengorbankan jiwanya. Pak, kalau perlu lakukan sekarang cepat, jangan ditunda. Orang tua yang begitu perhatian pada anak, Anda bukan hanya mendapatkan kasihnya, dia bahkan rela berkorban nyawanya untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Itu yang sekarang tidak nampak dalam kehidupan kita. Ibu kalau lihat anak sakit keras, seakan ingin bertukar ganti kan? Ya Allah, kalau perlu saya saja ada di situ. Sekarang anak melihat orang tua sakit keras, ya Allah lebih cepat lebih baik ya Allah. Dah. Yuk kembali ke ayat Quran surah 4 ayat 9. 3. Ada berapa? 3. Wal yakhshal ladzina law taraku, ini jawab dulu ya supaya enggak melebar kemana mana. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah para orang tua merasa khawatir yang sangat bila anak-anak itu lemah menghadapi tantangan zamannya. Lemah dalam hal apa? 3. 1, lemah imannya. Saya ulangi, lemah imannya.
iman pasangannya di Al-Quran amal soleh. Jadi kalau orang itu sudah lemah imannya, pasti amal solehnya sedikit. Kalau orang sudah sedikit amal solehnya, itu tandanya imannya sedang lemah. Maaf, biasanya sholat sunnah sekarang cuma fardu saja, sunnah nggak dikerjakan, itu tandanya sedang lemah iman. Biasanya puasa sunnah sekarang malah nggak dikerjakan sama sekali, itu tandanya sedang lemah iman. Baik. Biasanya akhwat ini sholatnya rajin, sekarang bahkan sholat fardu pun sedang tidak sama sekali. Tandanya apa? Tidak, tandanya sedang head, ya. Dia tidak sholat. Tapi kalau dia abaikan sholat begitu saja, itu tandanya sedang bermasalah imannya. Saya ulangi, akan muncul masa-masa di mana iman seseorang itu, kata Nabi, begitu saking lemahnya, bukan sekarang menurun. Ada yang paginya beriman, sorenya sudah hilang imannya. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Subuh masih beriman, sore sudah nggak beriman lagi. Dan itu terjadi dengan cepat sekali. Ya, pagi-pagi masih biasa, begitu sore ketemu kawannya yang berlawan jenis dan mengatakan aku mencintaimu. Tapi kalau engkau cinta kepadaku, engkau harus ikut agamaku. Banyak terjadi sekarang? Saya ulangi, banyak terjadi sekarang? Itu lemah iman. Kalau mau diterima kerja di sini silahkan, tapi harus konsisten dengan jadwalnya, dan jadwalnya dibikin persis di waktu-waktu sholat. Sampai jaga toko pun rela menjaga toko dengan meninggalkan Jumatan. Ada yang begitu? Kalau dipertahankan itu tandanya imannya bermasalah. Baik. Suami ibu dapat pilihan, Pak, ini proyek besar. Bapak ikuti cara kami, Bapak dapat fee 50 miliar. Tapi kalau Bapak bertahan dengan aturan, yang nggak dapat Pak, cuman gaji aja 5 juta. Saya tanya, ibu pilih mana? Dapat 50 miliar kehilangan iman, atau mempertahankan iman cuma 5 juta? Nggak ada pilihan ketiga, udah nggak usah milih, dua aja itu. Saya tahu pengen 50 miliar dan 5 juta, saya tahu itu. Karena eranya nggak milih begitu, cuman dua pilihannya. Sekarang cuma dua. Ya, dia hafal Qul huwallahu ahad, dia katakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda. Ada yang begitu? Ada yang nggak kenal dengan masjidnya, dia sholawatan sudah pindah ke tempat ibadah umat lain. Ada yang begitu? Nah, tandanya sudah muncul. Kata Allah, kalau orang tua sudah mendapatkan yang seperti itu eranya, mesti khawatir lebih dalam kepada anaknya dibandingkan dengan masa-masa biasa. Lemah iman. Nanti kita cari solusinya. Orang tuanya jangan ikutan. Sudah eranya begitu, yang dikuatkan bukan imannya, diberikan fasilitas dunia lagi, handphone ganti lagi, kan? Ya, mobil ganti lagi, motor ganti lagi. Tapi nggak dilihat gimana sholatnya, gimana baca Qurannya. Ya, ibu kalau ada kebakaran sedang melanda dan kita berlindung supaya tidak terjadi demikian. Ini contoh saja. Ada kebakaran terjadi, anak ibu tertidur di kasur. Ibu apakan? Bangunkan, dan dia mengatakan, "Nama nanti aja nggak enak." Ibu paksa dia keluar atau tidak? Kenapa? Takut terbakar. Panas gak apinya? Nah, saya mau kasih tahu dari sekarang, neraka itu lebih panas. Dan saat sudah tiba waktunya, udah nggak ada kesempatan lagi. Ibu nggak bisa berkata begini, "Ayo cepat di depan neraka." Nggak bisa. Kalau waktunya sudah tiba, udah selesai. Tidak akan bisa menggantikan setiap posisi. Dua, lemah ilmu. Cepat. Tiga, lemah harta. Satu, iman. Dua, ilmu. Tiga. Nah, jadi kalau ibu di sini bertanya bagaimana mengatasi fitnah akhir zaman, kuatkan tiga hal ini. Tapi urutannya jangan dibalik ya. Urutannya masih seperti ini. Dari penjelasan Ustadz Adi Hidayat ini, dapat kita pahami untuk menyiapkan diri menghadapi datangnya fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat adalah dengan memperkuat iman, ilmu, dan harta.
Semoga kita semua dapat terhindar dari fitnah Dajjal dan kembali kepada Allah dalam keadaan beriman. Amin, ya Robbal Alamin.